Oke, welcome back guys into Diari Anak Web3 bersama Winston Renatan. Halo Bro Siap. Winston. Thank you banget nih Bang Rian udah diajakin bareng CoinFox nih. Aman dong. By the way ini biasanya gue ada suara dulu nih. Nah itu dia. Ini Ades. juga, ya harus ada heboh-hebohnya dikit gitu kan. Walau hanya ngobrol-ngobrol online gitu kan. Nah mungkin Bro Winston, mungkin sebelum mulai ya, mungkin bisa ceritain singkat karena setahu gue nih sekarang kan lu juga nge-build something yang disebut Encoteki atau Encoteki ya, sorry pronounce-nya. Enkoteki nih kebetulan. Encoteki dan juga aktif di list kalau salah kan ya. Kira-kira Yes. kesibukannya ngapain sekarang nih bro? Sekarang kesibukannya bener dua itu nih. Ada build Enkoteki. Jadi Enkoteki sebenarnya project NFT, tapi kita itu fokusnya ke lingkungan gitu. Jadi bukan Oke. cuman as profile picture, tapi ada manfaatnya juga buat lingkungan. Sama di list. Jadi kalau teman-teman developers mungkin tertarik ya buat ngedev gitu, dan kadang mungkin salah satu yang jadi concern itu kan duit ya pas Ya, mau start. Nah kita juga ada hackathon, ada grant gitu, jadi bisa juga buat diikuti. oke. Oke, suara gue masuk kan ya? Masuk Bang Rian. Berarti video gue aja agak slow kayaknya. Nah, jadi video konten ini adalah konten yang ngebuat gue cukup ngestalk beberapa narsumnya. Nah, sebenarnya lo ini narsum ke berapa ya? Keempat, keempat ke kelima gitu kan. Nah, sebelum gue masuk nih, gue boleh mention, maksudnya sekarang lu tuh sampai kerja di web tuh kan ya, boleh gue mention brandnya nggak sih Win? um, Kalau nggak boleh nggak apa-apa sih. di salah satu bank aja lah ya kita sebut Oke, lah ya. oke, udah. Nah, ini karena ini menurut gue menarik. Itu satu hal yang menarik dan gue pengen tahu dan menurut gue menarik banget buat di-share ke teman-teman gitu kan. Kan lo ini di salah satu bank juga nih, bank cukup besar lah menurut gue. Jadi lo kerja di sana juga gitu kan, salah satu bank gitu kan. Jadi di IT-nya nggak ya, bukan ya? Betul, di tim Nah, IT-nya. di tim IT, which is berarti dengan segala kesibukan lu ibaratnya ada di role di Web3, lu punya project, dan lu masih nih ada kerjaan di Web2, dan itu pun bank, ya. Bank yang, ya sebenarnya kalau gue mention banknya bank gede sebenarnya. Nah, yang pengen gue tahu adalah ya, gimana cara lu bagi waktu, Son, antara kerjaan lu di Web2 sama di Web3? Iya. Mungkin kalau kita familiar sama kerjaan web itu kan, kalau kerjaan corporate kan clock in clock out ya, maksudnya Ya, datang pagi pulang sore gitu, udah fix gitu kan. iya, Nah tapi lucky banget kalau kita di Web3, kita nih no boundaries, tidak ada waktu, tidak ada tempatnya, nggak terikat gitu kan. Jadi kalau aku sendiri biasanya pagi ya kerja sampai sore nih, nanti malam baru kita kerjain enkoteki, baru kerjain list, baru sih. kerjain yang lain gitulah. Jadi, ya lu berarti 24/7 ya, anjir ya? Oh enggak juga dong, tidur dong. Iya, berarti kayak, kalau boleh tahu nih kayak berapa jam kayak let's say ya 9 to 5 gitu kan, kerja gitu kan. Lu malam ngerjain sesuatu yang relate dengan Web3 di list dan juga di Encodec itu sampai jam berapa biasanya, Win? Mungkin cuman sampai jam 10, jam 11 sih, terus tidur. Nanti weekend lebih kosong kan sebenarnya. Jadi weekend bisa diambil lagi jamnya. Jadi Sabtu Minggu gitu. Nah, jadi benar-benar ya ngebagi waktunya ya, benar-benar harus total ya. Iya. Makanya Oke, oke. belakangan kantong mata agak-agak lumayan nih. Udah lumayan ya. Udah lumayan menghitam. Iya. Oke, oke. Nah, satu menarik nih karena lu kan juga di Web2 juga, di Web3 juga, kan tadi sempat mention juga gitu kan. Kalau Web2 kan mungkin ada clock in, ada clock out. Kalau Web3 kebetulan sekarang rata-rata kayaknya mobile, fleksibel gitu kan. Nah, Yes. tapi kalau yang lu lihat nih sebagai orang yang juga masih aktif di dua industri itu gitu kan. Apa sih perbedaan signifikan antara kerjaan lu di Web2 dan di Web3 sekarang? Perbedaan signifikan ya. Mungkin lebih ke arah ini sih, kayak kalau di Web3 mungkin quote and quote kita lebih agak dilepas gitu kalau menurut aku Hmm, ya. oke. As in kayak udah ditunjukin nih visinya kemana, Mhm. what's our goal, terus ya udah silakan dikerjakan gitu.
Kalau di web tuh ya kita lumayan kayak tolong dong update lagi dong, tolong dong ini dong, tolong dong itu dong gitu. Jadi kayak kalau di Web3 gue merasa lebih bisa explore karena as long as gue bisa achieve goal itu bagaimanapun caranya, kapanpun gue kerjakan, ya Ya, udah gak apa-apa. oke. Jadi kayak benar-benar fleksibel ya kalau di Web3 ya. Betul, betul. Oke. Nah, sekarang nih, kalau yang gue lihat ya, sekarang beberapa teman-teman juga kadang tuh kalau di Web3 ya, itu salah satu kendalanya biasanya bukan kendala ya. Kadang gue pribadi deh contoh, gue tuh kadang suka bingung untuk ngejelasin apa yang gue kerjain ke keluarga gue biasanya, gitu kan. Keluarga gue ke teman-teman gue gitu kan kayak, lu ASEAN Web3 gitu kan, kripto ini apa gitu kan. Karena pasti ada yang gitu. Nah, lu pernah nggak sih ditanya sama teman kantor lu deh misalnya gitu kan kayak lu tuh ngapain sih Win gitu kan di Web3 dan lu suka bingung gak sih ngejelasinnya? To be honest, sering ditanya dan cukup bingung juga sih pas jelasin. Cuman biasa gue tuh cuman ngomong kayak biar oversimplified sih ini sih kayak Yes. misalnya kalau pas jelasin list gue cuma bilang oh iya kerja di kripto di blockchain mirip Bitcoin tapi merek lain gitu gue bilang ya. Jadi emang cukup sering ya dan gimana cara lu ngejelas? Jadi lu bener-bener nge-simplify apa yang ya lu kerjain gitu ya? Iya soalnya kayak kalau buat mungkin kalau kita di Web3 kayak gampang kali ya kayak oh iya di L1 nih atau di L2 nih atau Ya. L0 lah atau apalah itu kan mungkin kayak gue ngomong sama Bang Rian pasti Bang Rian ngeh oh L2 Nah, oh L1. Tapi kalau ngomong sama orang yang tidak ngerti Web3 sama sekali mungkin yang paling dekat sama mereka Bitcoin atau mungkin syukur-syukur Ethereum tahu hmm, gitu oke sih. oke. Ya Jadi langsung kayak mereka ngertinya kira-kira semana sih gitu. Gua kayak coba hubungin ke situ aja. oke. Jadi memang ya dengan perumpamaan lah ya gitu kayak tadi ya kayak ibaratnya Betul. Bitcoin. Karena mereka juga kalau lu jelasin, oh iya gue di layer 2 gitu kan, even layer 2 aja panjang lagi ntar jelasinnya ya. Iya. Oke. Nah, uh, kan lu juga cukup aktif nih Win di community lah ya. Di community lu build project juga dan ya lu juga di list pasti deket sama dev sama community gitu kan. Dan lu pasti tau lah di Web3 ini kan tiap hari ada aja hype-nya, ada aja apalagi kalau di lokal dramanya ada aja gitu kan. Ada macam-macam lah, khususnya mungkin hype ini kan berubah mulu gitu kan, kayak setahun tuh bisa 4-5 kali berubah gitu kan, sebelum Coin sempet rame, terus geser ke AI agent, RW macam-macam gitu kan. Lu pernah ngerasa ada di titik kayak capek nggak sih kayak anjir ini Web3 ini maunya ke arah mana sih gitu? Lu rasain apa sih dengan dari hal itu? To be honest, gue lumayan capek juga ngikutinnya ya. Maksudnya, apalagi mungkin kalau kita cuma baca aja udah capek kan kayak, waduh Ya, AI agent. nah, Terus belakangan kan Perpdex tuh, si ya betul. Hyperliquid Master dan kawan-kawan. Terus nanti mungkin ada lagi nih bulan depan ada lagi yang baru. Hmm. Apalagi news Trump tuh. News Trump Hmm. kan lebih sakit ya di dompet. Ya. Nah, to be honest, kalau cuma ngikutin aja capek. Tapi apalagi karena gue juga ngedev si Enkoteki kan, Bang Hmm. Rian. Dan quote and quote, gue jadi merasa makin terpressure nih kayak, wah gue udah nggak in the hype lagi nih. Apalagi NFT udah Oh, ya, very ya. far gitu kan. Nah, Gitu kadang to be honest gue terpressure juga tapi gue believe sih kayak as long as gue bikin sesuatu yang emang ada manfaatnya gak ikutin hype harusnya juga tetap oke gitu itu my personal belief sih Mas Rian. oke. Oh ya, ini menarik nih. Dari sudut pandang lu as a builders yang nge-build Enkoteki gitu kan. Mungkin kan tadi ada pressure tapi lu believe. Tapi lu sempat kayak let's say dengan hype yang terus berubah nih. Lu sempat ada kepikiran kayak mau shifting gak sih? Aduh, gue misalnya kayak kan ada nih menurut gue lihat ya project-project yang pokoknya ketika hype tertentu dia pindah. Nah,
gue harus bilang Encotek ini kan stick ya, kayak dengan value lu di environment, dengan NFT lu gitu kan. Lu sempat ada kepikiran ikut-ikutan nggak sih? Atau kayak enggak deh, gue tetap build di path yang udah gue buat gitu. To be honest, kalau sempat kepikiran mau pindah, jujur aja sempat. Karena kan kayak jujur lah, di crypto itu kita semuanya itu hype base banget gitu. Ya, Kayak misalnya lagi ngomongin AI, semua duit pindah ke AI, altcoin iya, lain iya. merah, AI hijau sendiri. Perdex juga gitu, semuanya merah, hijaunya Perdex, ya kan? To be honest kan trend base banget. Cuman kalau ngelihat kayak, wah aku juga kerja, aku juga ada kesibukan yang lain, itu nggak bakal ada habisnya gitu. Dan saat kita berpindah-pindah gitu ya, baru kerja dikit pindah, baru kerja dikit pindah, itu kan kayak kita nggak fokus ya sebenarnya. Dan tidak mungkin ada growth yang eksponensial saat kita nggak fokus itu sih, Bang Rian. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi even though ada kayak keinginan sedikit untuk berpindah, cuman akhirnya ya udahlah, tetap di sini aja lah gitu sih. Oke. Nah, terus gue juga pengen tanya lebih ke arah tentang Encotekis ya. Misalnya kita ngomongin Enkoteki nih. Lu bisa nggak jelasin apa itu Enkoteki tanpa pakai bahasa Web3? Apa itu Enkoteki tanpa bahasa Web3? Bisa. Jadi sebenarnya teman-teman beli digital products nih, sebagiannya disumbangkan, sebagiannya kita investasikan untuk bisnis, dan saat teman-teman nunjukin digital product ini ke partner kita, ada cafe, ada online shop, teman-teman itu bisa dapat diskon. Oke. Dan yang membedakan donasi kita sama mungkin platform-platform donasi lainnya, kita itu tercatatnya online dan terbuka. Jadi semua orang bisa lihat, oh duit yang disumbangin Encotek ini ngalirnya kemana sih? Dan itu semuanya transparan, semuanya clear. Gitu. Itu Enkoteki, Bang Rian. Nice. Ya semacam, berarti bisa gue bilang kayak, bisa dibilang membership nggak atau beda ya? Quite like a membership. Oke, tapi ya digital produk ya. Jadi kayak lu punya Enkoteki, lu bisa dapat benefit di beberapa partner gitu ya. Ya, dapat benefit di partner, kita juga ada bisnisnya nanti bisa dapat dividen juga. Dan tentunya kontribusi lah ke lingkungan dan komunitas di Indonesia. Oke. Nah, gue juga mau nanya, lu as a builders ya, kan lu juga di Les, terus juga di Enkoteki gitu kan. Kripto atau Web3 ini kan masih identik sama bearish, terus juga bullish ya. Oh, ada cycle. There's a cycle in this industry gitu kan. Nah, pertanyaan gue adalah kayak apa yang buat lu stick untuk, karena menurut gue Enkoteki udah cukup lama ya, menurut gue ya udah cukup oke lah, maksudnya secara bertahan ya, karena menurut gue Web3 lokal tuh kadang kan ya banyak yang pasang surut gitu kan, tapi Enkoteki masih stick di sini nih. Apa yang bikin lu yakin dengan industri Web3 sebenarnya? Jadi kemarin itu dari kantor gua pernah training mengenai CBDC. Jadi training blockchain tuh. Ya, karena kantornya kan bank, terus bank berkorelasi sama CBDC. Jadi dikasih tuh training blockchain. Nah, salah satu CEO-nya itu yang kasih kita training, dia itu bilang pattern-nya itu sama. Jadi pattern-nya itu sama. Setiap sesuatu yang baru itu pasti ditolak dulu. Mungkin kalau Bang Rian ingat 2008, 2008, 2010, 2017 mungkin baru kedengeran ya di Indo mengenai Bitcoin. Itu kan di brandingnya jelek banget tuh. Kayak haram. Apa? Haram. Dana teroris, cuci uang, apalah semua dah. Yang jelek-jelek dikumpulin ke kripto pokoknya. Nah, tapi kita kan lihat, oh makin lama makin ada adoption. Itu pertama. Sama, katanya dulu radio, internet, semuanya itu sama kayak gitu. Awalnya ditolak dulu sama pemerintah, tapi lama-lama disupport dan akhirnya kita lihat internet segede sekarang, radio siapa yang nggak pernah dengar radio, pasti pernah kan. Dan gue believe kripto juga cepat atau lambat akan ke sana. Dan kita kan
mungkin teman-teman yang nonton, Bang Rian, ini kan kita bisa bilang kita early believers lah ya, early adapters gitu. Dan gue pengen ambil kesempatan itu sebagai early adapters, gitu sih. Oke, jadi ibaratnya ya semua pasti diawali dengan penolakan lah, kayak ya gue cukup relate, bahkan mungkin even sesimpel Gojek lah ya, gue masih cukup inget dulu tuh waktu Bener. gue tuh nggak boleh naik Gojek anjir sama nyokap gue, karena Lu serius? ya naik ojek online kita diculik kan sih. Gimana? Jawabnya gitu kadang-kadang kayak itu ojek Bener. Gimana kalau diculik, gimana kalau gini bla bla bla, kayak ya ends up sekarang malah nyokap gue yang minta isiin GoPay tiap hari gitu kan, kayak ini dong ya kan, mesti dong GoPay, Gojeknya belum ada nih gini kayak wah ya yang pada akhirnya bakal keterima secara apa namanya, secara ini banget lah gitu, secara market lah. Nah mungkin last question, cukup sederhana tapi gue pengen tahu dari POV lu, apa satu hal yang lu suka banget di industri Web3 sama satu hal yang lu nggak suka banget di industri ini? Satu hal yang gue suka banget, community-nya sih, jujur Bang Rian. Community-nya tuh solid banget. Maksudnya kayak gue bisa kenalan sama Bang Rian, gue bisa kenalan sama teman-teman yang lain. Itu to be honest privilege buat gue. Karena gue juga berada di Web2 kan, bisa gue bilang. Dan lu mau kenalan sama orang tuh aneh, kayak apa ya? Maksudnya kayak kita datang acara nih, mau kenalan, kalau di Web3 kan tinggal salam, hey aku Winston dari Enkoteki, aku Rian dari CoinPox. Gampang kan? Sama CEO juga bahkan sangat gampang gitu. Saat kita di occasion Web2 mau kenalan, aneh, awkward. Iya, tapi ya sih benar sih. Benar. Dan apa ya? Dan kayak orang-orang kayak misalnya kayak Bang Rian nih, kayak teman-teman yang lain itu nggak ada yang pelik ilmu sih menurut gue. Dulu kan gue juga pas baru terjun juga nggak ngerti apa-apa kan. Dan selalu di sharing, oh ya begini di Web3, dan lama-lama belajar juga gitu. Sementara kalau di tempat Web2 itu mungkin kan lebih kayak, wah ini knowledge gue nggak boleh sampai ketahuan nih sama company sebelah nih. Ya. Lebih ke situ sih, itu gue bener-bener suka banget dari Web3. Kalau yang nggak suka, apa ya? Mungkin tadi kali ya, yang relate ke lumayan fast pace-nya itu, karena mungkin basic gue di Web2, dan gue juga ada kerjaan ini itu, jadi harus ngikutin terus, lama-lama juga draining lah ya, gitu bisa dibilang. Karena ya si industri ini yang terlalu latah lah ya, kayak apa-apa rame geser semua, apa-apa rame geser. Udah. Ya, sehingga ya, apalagi ya lu as builders juga mungkin yang kita seperti bilang ya, kayak cukup exhausting ketika ngikutin dan ke pressure juga gitu kan, kayak aduh ngikutin nggak ya. Iya benar. Itu sih. Oke. Nice. Win, thank you banget. Nggak kerasa udah 18 menitan kita ngobrol, hampir 20 menit. Banyak insight yang menurut gue cukup menarik didapat gitu kan. Sama paling, mungkin satu questions ya, yang pengen gue tanya terakhir. Kalau ada di luar sana yang masih, yang kayak karena kan lu nih dua-duanya nih. Karena menurut gue menarik, lu masih di Web2, masih di Web3 juga gitu kan. Buat teman-teman yang masih gue sebenarnya pengen masih di Web2 gitu kan, kerjaan gue sekarang nih, tapi gue lagi nge-explore di Web3. Apa saran lu buat mereka? Ini personal gue ya, Bang Rian ya. Saran gue ya. Jangan tinggalin dulu kerjaan Web2-nya. Jadi ini pegangan. Web3 ini kan kita bisa bilang tadi sesuai bahasan kita sangat volatile, sangat cepat berubah. Ya kan? Amit-amit baru nyemplung, company-nya layoff gede-gedean, bangkrut. Kan suwe banget kan? Ya. Jadi sambil dipegang nih Web2-nya, ya udah korbanin waktu dikit, habis kantor memang agak capek, tapi sambil belajar lah gitu, luangin 1-2 jam. Datang event-event, ketemu orang-orang hebat nih kayak Bang Rian, minta insights-nya gitu. Itu penting banget buat belajar gitu sih. Jadi intinya Web2 dipegang, Web3-nya sambil tipis-tipis gitu, cicil-cicil. Nanti kalau emang udah lebih pede, ya udah langsung gas nyemplung, bikin project atau misalnya kerja, it's
so many options sih di Web3 ya untuk mencari cuan itu. Nice. Thank you Win buat insight-nya, buat beberapa obrolan yang menarik tadi. Good luck selalu buat Lace, buat Enkoteki, buat kerjaan Web2 juga, karena ya gue appreciate sih. Cukup hustle banget gue kayak kerjaan itu terus lanjut Web3. Ini jadi buat teman-teman yang mungkin sama di PT, karena menurut gue lihat beberapa sih yang kayak gitu kan, masih ada yang kayak mungkin kerja di satu company tapi juga tetap pulangnya nongkrong ke anak Web3 gitu kan. Jadi ya udah ada contohnya nih gitu kan, Winston yang masih oke gitu kan. Bahkan ya gue sempat nge-start juga, Mas, lu tuh di Web3 juga udah lama lah ya, ada 2 tahun lebih ada ya. Iya, 2 tahunan. Dan masih stick dengan hal tersebut. Jadi gak ada yang gak mungkin gitu kan, even kalian mau berkarya di Web3 tapi gak mau ngelepas Web2 atau mau all in juga kalau kata Winston tadi ya pelan-pelan gitu kan, karena ya honestly speaking ya masih baik juga di Web3 yang maksudnya belum semenjamin Web2 mungkin lah ya gitu. Kita ngomong fair-fairannya gitu kan, daripada tiba-tiba kerak gitu kan atau apa. Nah, iya, bener. pelan-pelan aja kayak gitu. Thank you banget Win atas waktunya. Thank you banget See you udah diajakin hari ini nih sama Bang Rian. Mantap. Thank you Win. Thank you so much Bang Rian.